hari ini aku datang dengan movie update terbaru. Akhirnya datang juga sama movie update ya. Yang pertama ada update Cek Toko Sebelah 2, Nokta Merah Perkawinan, dan juga ada update film lainnya seperti juga beberapa update film lainnya. Nah, sekarang kita akan ngebahas soal Nokta Merah Perkawinan dulu ya. Nokta Merah Perkawinan sebenarnya udah ditis akan digarap filmnya kembali oleh, udah ada trailernya juga kok, maksudnya oleh salah satu production house. Nokta Merah Perkawinan sebenarnya ada sebuah series yang sangat populer pada zamannya, yang menceritakan tentang kehidupan rumah tangga yang kacau. Nah, Nokta Merah Perkawinan terbaru ini akan diperankan oleh Marsha Timothy dan Aryo Bayu. Dan juga Nokta Merah Perkawinan itu sebenarnya adalah satu series yang pernah populer yang diperankan oleh Ayu Azhari dan juga Cok Simbara. Nokta Merah Perkawinan sebenarnya punya ciri khas yang sangat khas kali, maksudnya konflik di dalamnya gitu ya. Itu punya ciri khas masing-masing yang membuat kita kayaknya akan terbawa dengan situasi dari yang akan nanti disajikan sama filmnya gitu ya. Maksudnya gini, ketika kita ngomongin Nokta Merah Perkawinan, sebenarnya kita akan diingatkan sama kasus Layangan Putus, maksudnya film Layangan Putus. Nah, Nokta Merah Perkawinan ini sebenarnya film yang sudah membahas hal seperti itu terlebih dahulu daripada Layangan Putus. Dan Nokta Merah Perkawinan akan menyajikan bagaimana yang tadinya indah ya, yang tadinya indah, dan juga yang rumah tangga yang tadinya adem ayem harus terpuruk karena sebuah masalah yang sebenarnya menjadi masalah besar, karena ini adalah masalah perselingkuhan gitu ya. Nokta Merah Perkawinan sebenarnya punya ciri khas yang kita sendiri mengingat hal itu menjadi salah satu daya tarik tersendiri, yaitu adalah beberapa dialog yang harusnya kembali seperti film-film atau seperti series aslinya. Dialognya sebenarnya lumayan khas, tapi aku nggak tahu akan kembali atau tidak gitu ya, karena emosi dari Ayu Azhari itu tersendiri dan Cok Simbara itu tersendiri itu punya satu poin yang menjadi titik balik dari segi cerita, dan ini dicoba untuk dikembalikan kembali oleh beberapa pemain-pemain baru seperti Marsha Timothy dan Aryo Bayu ini. Bagaimana dia mempunyai satu masalah yang konflik di sebuah series, dan ini dikemas dalam sebuah film gitu. Yang aku bikin aku penasaran adalah bagaimana masalah konflik yang sudah menjadi khas dari Nokta Merah Perkawinan original itu akan menjadi highlight di Nokta Merah Perkawinan terbaru. Dan
ada satu movie update lagi yang kasus Laura Anna dan juga Gaga Muhammad akan difilmkan oleh Manoj Punjabi dari MD Picture. Sebenarnya actually ini adalah salah satu kasus yang harus tahu, karena ini berkaitan sama hak orang untuk kebebasan seseorang untuk menjalani hidup yang direnggut oleh sebuah kecelakaan. Ternyata kecelakaan itu pun bukan cuma kecelakaan biasa yang akhirnya membuat sebuah kasus hukum yang mencari pembelaan dari pihaknya Laura Anna. Sebenarnya ini kasus yang harus digembar-gemborkan supaya tidak terjadi lagi gitu ya, tidak terjadi seperti ada lagi korban seperti Laura Anna itu sendiri. Sebenarnya ada banyak case yang fans dari Laura Anna yang ikutin kasus ini dari awal banget, termasuk aku, yang mengcast beberapa pemain film yang cocok untuk memerankan Laura dan juga Gaga Muhammad. Sebenarnya ini cocok untuk dijadikan film karena keluarganya Laura Anna ini menjadi salah satu inspirasi bahwa keadilan harus terus ditegakkan, walaupun sebenarnya keadilan itu tersendiri udah berkali-kali dicoba untuk menjadi pembahasan, tapi nggak banyak orang yang mengetahui bahwa keadilan kadang bisa disalahartikan seperti yang dialami oleh Laura Anna ini gitu ya. Keadilan bagi Laura Anna ini, dia mencari keadilan karena kasus yang sudah lama dan dia mencoba bangkit untuk mencari keadilan, dan lumayan lama diprosesnya ternyata. Dan Laura Anna cukup menjadi inspirasi bahwa walaupun kita mempunyai kekurangan, maksudnya kita masih terpuruk dengan sebuah masalah gitu, tapi kita harus terus menegakkan sebuah keadilan seperti yang dilakukan oleh Laura Anna ini sebenarnya. Dan ini cukup cocok untuk menjadi sebuah inspirasi yang akan menjadi titik balik dari kehidupan seseorang, dari membawa dampak baik bagi kehidupan seseorang menurut aku. Terus dari Cek Toko Sebelah ada announcement bahwa Cek Toko Sebelah akan ada season keduanya, yang sadly harus ada beberapa pemain yang diganti, seperti Natalie yang tadinya diperankan oleh Gisela Anastasia harus diganti sama Laura Basuki. Sebenarnya Cek Toko Sebelah adalah sebuah film yang sudah diseriskan, tapi ini adalah kalau Cek Toko Sebelah series itu kan lebih ke setelah terjadinya hal-hal yang terjadi di Cek Toko Sebelah pertama gitu ya. Sangat jauh gitu, maksudnya dari sisi timeline-nya juga sangat jauh, dan ini hanya terpaut 2 bulan dari Cek Toko Sebelah yang pertama. Dan tentunya di Cek Toko Sebelah yang kedua ini, walaupun sudah termakan 5 tahun lebih justru gitu ya, dari 2016 ke 2022, tapi Cek Toko Sebelah masih mendapat excitement yang sangat tinggi dari para pencinta film, karena memang Ernest Prakasa berhasil menggarap film pertamanya dengan mini seriesnya yang juga berhasil juga gitu ya. Dan
aku penasaran sih bagaimana plot cerita atau apa yang akan diambil dari Cek Toko Sebelah yang kedua ini. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye guys.